Ya Pak. Kebetulan saya di hotel ini. Udah buka semua? Iya, udah Pak. Sudah Pak. Nampak Pak. Udah ya. Nah, kita mulai ya. Iya Pak. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saja nih? Pertama, Zainal Muttaqin. Iya Pak. 2, Nofri. Hadir Pak. 3, Fatma. Hadir Pak. 4, Sri ya. Ya Pak, hadir Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore ini saya ditugaskan menguji kompre untuk saudara bapak ibu semua. Dalam hal ini ada 4 orang ya. Ya Pak. Mudah-mudahan ini berlangsung dengan cepat, tepat, dan membahagiakan. Amin. Ini gambarnya mana nih? Ya Rabbal Alamin. Buka zoom linknya. Kemudian salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita tahapan-tahapan komple. Saudara Bapak Ibu tahu, yang saya pegang itu komplenya pedagogik tentang ilmu Pendidikan. pendidikan. Apapun yang terkait dalam ilmu pendidikan itu, ya kita bahas. Saya akan tanya, tapi tidak usah banyak-banyak. Ngapain banyak-banyak? Yang penting Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan dengan baik. Satu hal yang perlu saya telusuri adalah ini ada yang apa ya yang ada bunyi-bunyian di dalam. Ada Pak. Ada Pak. Tidak ada Pak. Bersih suara Bapak Pak. Ya. Pertama, saya mendengarkan rekam jejak dari sekolah Ibu dulu. Masing-masingnya akan jelaskan nanti. Yang kedua, Ibu baca Al-Quran minimal 3 ayat. Yang ketiga, ada studi kasus yang harus Ibu jawab di hadapan saya. Nah, yang keempat dan lain-lain nanti. Ya, kalau waktu memungkinkan. Nah, itu kontrak ujian kita hari ini. Untuk pertama, untuk mengingat waktu, silakan kepada Bapak Zainal Muttaqin rekam jejak sekolahnya dulu terangkan ke saya. Dan kemudian lanjutkan dengan bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga nanti baru saya masuk ke dalam studi kasus. Yang saya harapkan adalah analisis dari Ibu bagaimana respon tentang itu. Ya, oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Zainal Muttaqin. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Langsung Buka zoomnya, buka link zoomnya. Kameranya Pak Zain. Videonya. Ya, kameranya, videonya. Sudah Pak. Kok enggak keluar wajahnya? Sudah saya buka kameranya. Sinyal mungkin Pak. Ya kalau saya aja di hotel ini enggak terpengaruh oleh sinyal ini. Ini bahaya aja. Sinyal Ya saya. Bapak di hotel aja lah Pak. Enggak, artinya gini, hotel saya ini agak apa, tapi ya, syukurlah. Mungkin HP saya yang bagus mungkin. Udah lanjut aja. Karena nanti programnya ini akan terpantau oleh pusat ini. Kalau nggak keluar gambar, ya, karena ini JC ya. Silakan Pak Zainal, usahakan juga gambarnya harus keluar. Sudah saya buka, cuma
Di layar saya yang nampak ada gambar cuma saya sama Pak Nofri saja. Oh, kok lain nih? Ini saya dengan Bu apa ini? Bu Sri, Bu Mes, Pak. Nah, Bu Sri ya, Bu Sri ya. Ya, Pak. Silakan. Langsung aja mulai, Pak. Mulai. Langsung aja Pak, saya Zainul Mutakin, sekolah dari SMKN 1 Pantai Cermin, Kabupaten Solok. Letaknya yaitu arah ke Muara Labuh, perbatasan dengan Saya luruskan dulu. Ya, Biografi atau histori sekolahnya SD min sampai ke atas ke S1-nya. oh histori sekolah saya Pak. Ya, nggih. Oh ya. Pertama saya dulu di MI di Madrasah Ibtidaiyah di Jawa, Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, Kendal. Kemudian setelah itu lanjut ke MTS Madrasah Sanawiyah Nurus Salam di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kemudian masuk ke MA Madrasah Aliyah Darul Amanah di Sukorejo, Jawa Tengah juga. Kemudian dilanjutkan langsung ke S1-nya Setai Wali 9 Semarang di Jawa Tengah juga. Kemudian itu Pak. Oke, tugasnya di mana? Tugas sekarang di SMKN 1 Pantai Cermin, Kabupaten Solok. Oh, Solok. Oke, lanjut tahap kedua. Apalagi tadi? Membaca Al-Quran, Baca Pak. Al-Quran. 3 ayat. Saya akan membacakan Quran Al-Anfal ayat 70 sampai 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa ayyuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina amaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid-dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Oke, lanjut. Pak Zainul Mutakin. Iya Pak. Kira-kira dari bahan ajar itu Bapak dapatkan apa? Apa yang Bapak buat? Saya membuat bahan ajar tentang iman kepada malaikat. Basicnya pertama adalah dasarnya anak berpikir dulu dengan masalah kekinian.
Oke, sebentar dulu. Tentang iman kepada malaikat, ya. Iya. Rujukan awal, rujukan kedua, dan lain-lain sebagainya dari mana saudara Bapak ambil ini? Pertama saya ambil dari buku paket yang ada dari Kemendikbud, yang kedua buku paket yang dari Kementerian Agama, kemudian dari internet, dan yang terakhir adalah dilihat dari kondisi situasi siswa. Kira-kira dari materi yang Bapak berikan itu, menurut Bapak nyambung tidak? Atau perangkat yang Bapak gunakan itu efektif tidak? Mungkin efektif, Pak. Tapi kalau hanya berdasarkan dari materi ajar yang saya buat saja, mungkin masih kurang dalam. Jadi dalam hal pembelajaran, materi ajar yang saya buat termasuk salah satu untuk penunjang. Selain itu mereka nanti mengeksplor termasuk dari yang kekinian, yaitu dari internet atau buku referensi yang ada di buku perpustakaan, Pak. Oke, kedua, Bapak sudah melakukan enggak dengan teknologi, karena sekarang kan apalagi dengan daring mungkin ya. Teknologi apa yang Bapak pakai dalam melangsungkan proses pembelajaran untuk anak itu? Kalau di saat dia daring. Di saat daring kami memakai Google Classroom, kemudian meetingnya memakai Google Meet. Kemudian untuk penilaian, karena sifatnya mereka di rumah, yang saya pakai melalui Google Form, yang satu melalui Quizizz, Pak. Dan menurut Bapak, kira-kira ada enggak nilai positif dan negatifnya persoalan, karena yang Bapak ajarkan di kelas berapa ini? Kelas 10, Pak. Kelas 10 itu kelas berapa itu? Kelas 1 SMK. SMK. Di lokasi Bapak itu bagaimana internetnya? Kalau di lokasi sekolah, meskipun tidak stabil jaringan, alhamdulillah bisa. Hanya saja kendalanya ketika anak di rumah, sebagian besar mungkin 50% ke atas jaringan anak itu terkendala, Pak. Karena itu yang masalah. Itu yang masalah. Kira-kira solusi yang Bapak berikan untuk anak dari permasalahan itu apa? Kalau yang sudah saya lakukan, solusinya adalah selain melalui meeting, kalau meetingnya tidak sempurna, hanya beberapa anak, ada sebagian yang izin, misalkan sinyalnya tidak ada, lalu kami kasih mereka berupa tugas melalui WA. Seandainya WA tidak juga terbaca, kami hubungi atau saya hubungi kawan dekatnya untuk mengingatkan, kemudian menyalin di buku karena tidak bisa ikut Quizizz atau Google Form. Kemudian buku tersebut diantarkan ke sekolah, misalkan diantarkan sekolah seminggu sekali, Pak. Nah, ini kan sifatnya orang tua yang anak yang sibuk ini ya, karena kendalanya dari sisi teknologi. Iya. Kira-kira perspektif Bapak dalam mengantisipasi persoalan itu, anak mampu menerima pembelajaran yang ada dari Bapak, yang efektifnya apa yang harusnya Bapak lakukan ya, yang real ini? Karena pada hakikatnya Zoom, katakan link atau teknologi sinyal itu sudah tidak memadai, itu yang masalah. Nah, harusnya guru itu harus punya inisiatif. Bagaimana contoh di WA dikirim itu kan efektif juga. Langkah yang lain untuk meyakinkan itu jauh. Bagaimana jarak tempuh dari siswa itu berapa kilo dari sekolah? Kalau sekolah saya cuma 1 tahun kemarin aja, yang 1 tahun pas 2019 sampai Juli yang itu, Pak, yang tidak diberlakukan untuk tatap muka. Setelah itu tahun berikutnya karena mengingat banyak terkendala seperti itu repot, akhirnya
setengah, ada sebagian yang masuk setengah-setengah, Pak. Enggak, maksud saya begini. Ya. Maksud saya begini Pak Zainal. Ya. Kita tidak memikir apakah bisa atau tidak. Yang penting kita berpikir sekarang, ketika Bapak sudah mengajar, ini di 0 km aja ada tatap muka. Gitu. Iya. Nah, jarak tempuh anak ini berapa kilo itu pertanyaan saya dari sekolah. Nah, kalau seandainya terjadi seperti ini, langkah-langkah apa semestinya yang Bapak lakukan untuk bagaimana kelangsungan proses belajar bisa berjalan baik walaupun dalam bentuk online, katakan online-nya tidak jalan, tapi materinya sampai kepada anak. Apa kira-kira langkahnya itu? Yang pertama saya buat materi ajar, kemudian LKPD tersebut, kemudian saya fotokopi, saya gandakan. Anak kemudian ketika ada tugas mengantar ke sekolah, ketika mengantar ke sekolah tersebut, kami saya terangkan lagi, saya tekankan lagi untuk materi dan menanyakan apa kendala ketika terhadap materi tersebut. Jadi sifatnya konsultasinya terbatas karena guru kan memang harus masuk, Pak, sekolah. Jadi pelayanannya kami menerima siswa ataupun kami bahkan memanggil siswa gitu, Pak. Berarti siswa didatangkan ke sekolah? Ya, tapi kan tidak seluruhnya, hanya yang memang terkendala jaringan. Nah, maksud saya begini, kita tinggalkan dulu boleh atau tidaknya. Seandainya masih siswa itu tidak dibenarkan satupun ke sekolah, sementara pembelajaran kita harus sampai ke anak. Itu yang saya tanya tadi. Solusi yang Bapak Ibu berikan kepada anak apa kira-kira efektif, efisien tapi nyampe. Nah, ini kosongkan dulu antara boleh dan tidaknya itu. Sekarang tidak boleh aja semua dulu. Karena kita ponis ya bahwa COVID itu katakanlah seperti itu merajalela. Nah, tentu pembelajaran tetap nyampe. Nah, ini saya minta langkah-langkah yang harus Bapak tempuh dalam penyampaian materi sampai kepada anak. Nah, yang pertama mungkin perlu kreativitas kita sebagai guru dalam hal menyampaikan materi, Pak. Karena kita tatap muka tidak bisa, otomatis kita harus kreatif dalam hal membuat video pembelajaran. Baik video itu langsung ataupun berupa materi PowerPoint, kita menerangkan. Kemudian materi tersebut bisa kita bagikan linknya kepada siswa, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, seandainya hal tersebut masih juga kurang bisa diterima oleh siswa ataupun kurang masuk ke dalam pembelajaran tersebut, guru atau saya menerima konsultasi secara WA ataupun telepon. Bahkan kita bisa menelpon seandainya anak memang terkendala. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga dulu, seandainya hal tersebut masih juga susah, kita membuat tutor sebaya istilahnya, yang terdekat, yang kawan terdekat, siapa tahu ada yang kita cek, ada yang sinyalnya kuat ataupun kurang, jadi mereka dianjurkan untuk karena belajar kelompok. Dan yang terakhir, mungkin solusi yang terakhir adalah seandainya memang hal itu masih susah, mungkin guru yang harus datangi ke siswa, tapi kan tidak harus kita kondisikan dulu ke situasinya, bagaimana siswa bisa. Kalau siswa tidak bisa ke sekolah, guru berarti jalan terakhir mendatangi siswa yang memang butuh bimbingan khusus. Itu mungkin solusi yang bisa saya lakukan, Pak. Oke, terima kasih banyak. Masuk jawaban dari Bapak Zainul Muttaqin. Saya tanya ini terlepas dari Pak Zainul. Ini proses awalnya kan dari Jawa banyak nih. Kenapa terdampar di Solok Selatan? Saya merantau, Pak. Dulu di Tebo, Pak. Tebo Jambi, Pak. Oh iya. Ini maaf, ini agak kontennya agak keluar dari apanya sedikit ya. Kemudian lagi
kira-kira membuat soal dan penyebaran soal itu materi ujiannya bagaimana langkahnya Pak? Coba gambarkan ke saya. Karena akan mengukur anak ya, ketika anak sudah masuk ujian, soal pasti Bapak Ibu buat dan penyebarannya atau memberikan informasi soal dan pengembalian kepada Bapak Ibu bagaimana? Pak Zainal? Iya Pak, sebentar Pak. Jelas apa yang saya sampaikan? Jelas. Distribusi soal. Iya. Distribusi soal, prosesnya dan kembalinya. Distribusi soal ketika anak belajar di rumah gitu Pak. Distribusi soalnya jelas itu melalui internet, melalui link Quizzes ataupun Google Form yang kita batasi waktunya Pak. Kan bisa kita set waktunya kapan mulai ujian. Tapi Kemudian, kunci lagi Pak Zainal, ya, kunci lagi, kita tidak ada apabila tidak nyambung segala-galanya. Kalau itu bisa di tahapan ya, pengiriman. Nah, kalau tidak ada, karena ini berkaitan dengan kampung Solo Selatan ini, Solo ya, Kabupaten Solo ini. Solo. Ya. Kalau tidak ada nyambung segalanya, ya seperti tadi itu. Berarti kita bagaimana caranya agar distribusi soal sampai kan? Ya. Semuanya kan tidak semuanya siswa terkendala jaringan, ada yang dapat jaringan. Itu mungkin solusinya yang penting mereka mengerjakan soal. Kalau masalah nanti jujur ataupun tidak jujur mengerjakannya, kita kan tidak bisa mengecek karena mereka juga di rumah. Jadi yang penting distribusi apa yang akan diujikan, gambaran untuk ujian sampai ke siswa. Itu salah satunya adalah melalui kawan-kawan yang ada jaringan ataupun ya kita titipkan ke kawannya yang terdekat. Gitu ya. Iya Pak. Gitu ya. Makasih Pak Zainul Mutakin. Ya, oke dah, enggak usah lama-lama, betul. Udah tahu saya. Terima kasih Pak. Kedua. Ya, lanjut. Bu Fatma Mesrawati. Bu Fatma. Iya Pak. Nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah identitas data pribadi SD di Lubuk Basung, kemudian lanjut MTS di Lubuk Basung. Tamat MTS lanjut ke Man Koto Baru Padang Panjang. Nah, setelah Man Koto Baru Padang Panjang, kuliah di IN Imam Bonjol Padang BP 90. Wah, sama daku tuh ya. Kenapa? Bapak lokal D kan? udah lanjut. Ya. Saya tahu dengan Bu Fatma Mesra ini tahu ini. Nah, lanjut. Dengan rambut lupusnya Pak. Ya, lanjut. Ya, baca Al-Quran. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq
likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Oke, makasih Bu Fatma Wirna. Ini kapasitas saya Pak. Fatma Mesrawati. Lupa, maaf. Nah, ini walaupun ini kapasitas terlepas dari pertemanan ya, karena saya penguji ya, Bu Fatma. Cuma yang namanya udah apa Pak, banyak yang lupa Pak. Ya, iyalah, banyak. Oke, Bu Fatma ngajarnya di mana? Di SMK 2 Lubu Basung. SMK 2 Lubu Basung. Saya tanya, kira-kira apa permasalahan yang didapati tentang pembelajaran agama di tempat SMA itu? Yang pertama yang sering saya temukan Pak, mungkin karena selama ini ya masalah IT juga Pak, karena saya kurang paham masalah IT, jadi metode yang banyak dilaksanakan biasa ceramah tanya jawab, jadi anak-anak agak bosan. Jadi memang anak itu masuk, tapi mereka agak malas mengikutinya ya karena kurang mampu dengan masalah IT. Kemudian kira-kira protes anak apa yang ditujukan kepada Ibu? Dia nggak ada protes Pak, mungkin karena apa? Karena ya saya anggap pemarah, mungkin kurang pemarah kepada mereka. Jadi mereka nggak ada protes. Mereka malah senang masuk. Kalau ada Ibu Mesa, mereka masuk. Cuma karena itu tadi, karena nggak ada yang lebih menarik, Bapak, kadang-kadang kita cuma mengadakan permainan aja di kelas. Itu pun permainan yang tidak menggunakan IT. Kemudian lagi, rata-rata anak di lingkungan sekolah Ibu tuh jauh enggak dari sekolah? Jauh Pak, mereka banyak yang kos di sana. Banyak yang dari pelosok, jaraknya ada yang dari Pasaman ke sana. Oke, kemudian masalah di saat Ibu mengajar dengan daring, berapa persen kira-kira perjalanan pembelajaran itu dengan daring itu lancar? Lancar rata-rata 60%, itu paling banyak itu 60%. Banyak kendala enggak ketika Ibu mengajar itu terhadap banyak Pak, kendalanya itu mereka mengeluh karena sinyal di kampung mereka. Sama dengan cerita saya tadi. Iya, iya Pak. Ceritanya solusinya dari Ibu gimana untuk mengantisipasi agar akan perlakuannya sama terhadap anak itu? Apa langkah-langkahnya Ibu ambil? Yang pertama biasanya saya tanya teman yang terdekat di sana, kira-kira saya sebutkan nama-nama yang di kelasnya itu ini nggak pernah ikut daring, kira-kira gimana nak? Saya tanyakan dulu ke yang ikut daring. Setelah mereka kasih tahu, kemudian bisa nggak menghubunginya, bisa nggak pergi ke sana yang terdekat. Kadang-kadang mereka bisa, kemudian dikasihkannya tugas, kemudian temannya itu yang membantu mengirimkan ke saya. Ada satu kali saya pernah langsung pergi ke tempatnya, itu kebetulan tempatnya itu namanya tempat AMP, ada pabrik di sana. Di pabrik itu kami pergi dengan guru BK melihat anak itu apakah memang karena sinyal atau memang karena anak itu malas belajar. Ternyata memang karena sinyal. Udah bukti dia, udah dibuktikan itu ya. Sudah pergi kami dengan guru BK ke sana. Wali kelas pergi dengan guru BK. Nah, kira-kira solusinya yang amat tepat itu untuk mengantisipasi seperti itu apa jalan keluarnya Ibu kasih?
Ya kalau saya sebagai di mata pelajaran saya buat ringkasan materi ya untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga atau bab 1, 2, 3 istilahnya modul Pak, dibikin modul kemudian saya berikan ke dia untuk mengerjakannya. Kemudian untuk tugas-tugasnya saya suruh dia menemui temannya yang sinyalnya kuat, kemudian mengirimkannya ke saya. Oke, ibu kan mengirim modul ke dia. Bukan mengirim, Iya mengirim modul lah, Ya. artinya dia belajar di rumah. Ya. Mampu nggak dia mempelajari atau memahami modul itu? Kalau biasanya kan untuk materi hari ini dia pelajari yang itu saja. Bukan semua modul, cuma per bab saja. Iya, per tatap muka maksudnya ini, Iya. per tatap muka. Nah, kira-kira ada nggak solusi yang lain Ibu berikan kepada anak? Atau dibikin dulu statementnya di daily activity lah. Nah, catatan harian bagi mereka. Baca dulu ya, umpamanya pernah nggak Ibu seperti itu? Baru Ibu berikan laporan rangsangan. Pernah saya suruh membaca dulu, kemudian setelah baca dipahami dulu, baru laksanakan tugas-tugasnya. Oke. Kira-kira yang paling mencolok, ya, yang paling prioritas itu masalah di dalam lokal Ibu ketika Ibu mengajar itu permasalahan apa? Anak itu tidur, Pak. Tidur. Setelah ditanya kenapa tidur, kenapa kamu tidur di dalam kelas, katanya dia bergadang semalam. Oke, kita respon itu. Bisa kita, itu kasus ya Bu ya, itu kasus. Ya. Nah, kira-kira dari pengamatan Ibu kasus itu rentan itu. Ibu bagaimana membangkitkan, bukan gairah ya, tapi membangkitkan dia bisa dan termotivasi belajar lagi. Apa langkahnya yang Bu buat? Kalau ya tidur itu biasanya begini Pak, saya suruh dia cuci muka dulu, kemudian ya berbenah dulu, kemudian cobalah nak, setelah kamu cuci muka ini, kamu baca istighfar kepada Allah, minta petunjuk pada Allah supaya dibukakan kembali matamu dan mata hatimu untuk belajar. Biasanya gitu Pak. Ya. Buku-buku referensi yang Bu Mesra pakai buku apa aja, buku agama? Pertama buku paket. Ya, buku paket yang dari Departemen Agama, kemudian ada yang dari Dinas Pendidikan, kemudian ditambah dengan internet. Kalau masalah untuk ayat-ayat, biasa Al-Quran, Pak. Pernah Ibu mencari enggak kasus-kasus istilah-istilah fenomenal yang ada di Google Form atau di Google yang untuk menjadi contoh bagi anak? Pernah enggak ditayangkan di katakanlah ketika sinyal itu ada, Ibu online di situ langsung dengan HP atau dengan laptop, pernah enggak? Enggak pernah Pak. Ya, harusnya dibuat seperti itu. Ada gambaran nanti guru ini apa kira-kira menurut saudara Nanda semua permasalahan yang dari tayangan video tadi, katakan seperti itu. Jadi yang terdapat di situ apa? Nilai-nilai analisis. Yang kedua, nilai dia bisa memilih di mana posisi yang positif dan negatif. Tapi kalau Ibu hanya bercerita tugas saja, berbeda dengan Win, berbeda dengan dosen biasa. Karena kita mengangkat analisis saja, bagaimana dia menganalisa. Bisa kalau anak ini karena perilakunya, umurnya, ini perlu. Nah, saya apresiasi guru ini anak berarti bersukses ketika dia sudah kuliah, berarti Ibu yang sukses, bukan anak. Karena Ibu bisa mempola mereka untuk berilmu, analisis, dan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Oke, kemudian lanjut. Langkah terakhir adalah untuk soal ujian ini yang sangat menarik ini, karena hilangkan, kosongkan jiwa Ibu, ada tatap muka. Nah, ini tetap daring. Pola Ibu, langkah Ibu, dan solusinya yang harus dilakukan untuk soal ini gimana? Untuk soal ya biasanya
kalau yang punya yang sinyalnya kuat ya tentu yang pertama dalam membuat soal tentu kita sesuai dengan indikator IPK-nya itu pertama dulu yang rujukan kita membuat soal sesuai dengan IPK. Kalau untuk bagi mereka yang tidak bisa, yang nggak ada sinyal atau daring itu, untuk daring biasanya saya beri dia waktu Pak. Misalnya hari ini kita mengadakan ujian, tapi karena dia tidak ada sinyal, kemudian teman terdekatnya itu mau kalau dalam keadaan ujian teman terdekat itu mau menolong Pak, dia pergi ke tempat temannya tadi, kemudian disuruhnya temannya menjawab soal tersebut. Biasanya saya beri waktu sampai malam masih ditunggu Pak. Ya, enggak boleh tidur, itu enggak tidur anak ini. Ya, batasnya ada Pak sampai jam 21 Pak. Ya, kan enggak bahaya juga guru agama ini, enggak memberikan contoh juga yang terbaik ini. Masa sampai malam ngajarnya? Bukan, tentu iyalah Pak, kasihan mereka Pak, mereka nggak ada sinyal. Kalau nggak dibantu kayak seperti itu, berarti kan mereka nggak dapat nanti nilainya. Oke, thank you ya. Makasih Ya, Bu Fatma Mesrawati. Ya, Oke, lanjut Pak Nofri. Ya Pak. Nih Pak Nofri keluar nih, mana nih? Hadir Pak. Nah. Oke, silakan sesuai dengan tahapan tadi. Lanjut. Baik Pak, terima kasih Pak waktunya. Pertama saya akan sampaikan dulu riwayat pendidikan saya. Mulai dari SD, saya SD di kampung di Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, SD 40. Kemudian MTSN Sanawiyah Dangun-Dangung di Kabupaten 50 Kota juga. Kemudian saya man di Kota Baru Padang Panjang, satu alma mater sama Bu Fatma. Dan kuliah di STIT Stit Payakumbuh, Pak. Iya. S1. Kemudian saya akan membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 28. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. Sudah Pak? Ya Pak. Terima kasih. Pak Nofri. Ya Pak. Ngajarnya di mana? Di SMK Pertanian Padang Pak. Oh, SMK Pertanian Padang di mana itu? Pak. Di mana SMK Pertanian? Di Lubuk Minturun Pak. Ya. Ada kakak saya situ, Bu Yet tahu ya? Bu Mariati Pak. Ya. Ya Pak. Nah, ini problem lagi nih. Mana, Tugas Pak? bagi guru agama
di SMK umum, katakanlah SMK yang lebih dominan umum ya katakan. Kira-kira Pak Nofri munculkan ke saya, kira-kira permasalahan yang krusial itu apa di situ? Yang pertama Pak, minat siswa sekolah ke sini itu kecil Pak. Jadi siswa kita yang masuk sekolah ke SMK Pertanian ini, yang atas keinginan sendiri mungkin sekitar 25% Pak. Saya Selebihnya, klarifikasi lagi, saya luruskan lagi. ya Pak. Saya tidak mau itu. Masalah bidang dari Bapak ini. Bapak kan guru agama di situ. Ya Pak. Di ruang lingkup yang Bapak ajar itu, apa persoalan yang krusial di situ terdapat? Kurangnya kemampuan anak membaca Al-Quran Pak. Ya, rata-rata ya. Separuh lah Pak. Nah, itu menarik itu. Kira-kira dari Bapak, materi yang Bapak sampaikan, ada nggak nilai tambah di luar itu yang Bapak berikan kepada anak yang seperti itu? Kalau saya di dalam pembelajaran Pak, sebelum belajar tuh diajak anak untuk membaca Al-Quran Pak. Kemudian kadang dibaca bersama, kadang dibaca satu persatu. Dan di sana saya akan melihat siapa saja anak yang membaca Al-Qurannya payah atau tidak bisa sama sekali Pak. Sebelum pandemi dulu pernah. Apa kira-kira solusi yang ini kita patok lagi nih, jangan-jangan dikatakan tidak pandemi, di masa pandemi. Karena kehilangan akal nanti guru agama mengontrol dia ya, baik dari rumah, kemudian baik yang ada diberikan materinya. Nah, satu hal yang krusial itu tentang Al-Quran itu. Ya, Pak. Kira-kira langkahnya apa menurut Bapak yang lebih efektif dalam pembelajaran Al-Quran itu? Karena tertumpu kepada guru agama ini, walaupun dia di umum. Kalau saya Pak, dalam penilaian baca Al-Quran, saya suruh anak itu untuk merekamnya dan mengirim rekaman. Kemudian rekaman masing-masing anak itu saya review Pak. Saya kasih komentar, apa yang perlu diperbaiki, itu yang saya lakukan Pak di masa pandemi. Kemudian ada enggak kerjasama dengan orang tua? Ketika materi ini saya fokuskan ke Al-Quran karena saya yakin ini di SMK itu anak-anak yang latar belakangnya macam-macam itu ya. Kalau dari yang berlatar belakang agama boleh aja lah. Kira-kira kerjasamanya dengan orang tuanya apa yang Bapak berikan kepada Bapak ibunya di rumah? Kalau untuk kerjasama orang tua Pak, saya lebih intensnya dengan orang tua yang saya wali kelasnya Pak. Kalau untuk yang lain, saya belum dapat berkomunikasi dengan orang tuanya, kecuali orang tuanya itu datang ke sekolah Pak. Kalau anak-anak, saya luruskan lagi. Ketika Bapak mengajar di lokal, katakanlah siswa Bapak, itu hak Bapak untuk memberikan sinergisitas korelasinya dengan orang tua. Bapak tahu bahwa permasalahan anak ini seperti ini. Nah, itu makanya bukan persoalan BK, tapi masalah secara keseluruhan. Guru agama berapa orang di situ, Pak? Itu tanggung jawabnya itu. Ya, Pak, kami berdua, Pak. Nah, yang saya sorot tentu Bapak, karena Bapak ujian dengan saya sekarang. Kira-kira pola yang Bapak buat untuk kedekatan dengan guru, bagaimana dia meyakinkan anaknya untuk belajar lagi agama atau baca Al-Quran itu? Ya, saya sampaikan kepada orang tuanya tentang keadaan baca Al-Qurannya, Pak. Dan saya minta kerjasama dari orang tua untuk pertama tentunya mengingatkan anaknya untuk senantiasa baca Al-Quran. Kemudian kalau ada mengoreksi bacaan anaknya ketika anaknya membaca Al-Quran tersebut, gitu Pak. Kalau terjadi kesalahan dari bacaannya, barangkali itu yang saya pesankan kepada orang tua si anak, Pak. Di samping juga saya secara dari guru juga senantiasa mengkoreksi bacaan anak kalau terdapat kesalahan dalam bacaan Al-Qurannya, Pak. Yang satu, yang kedua, kalau sudah daring, ada enggak inisiatif dari Pak Nofri
desain model istilah apanya nih? Bagaimana mempolakan anak bisa dia cepat bisa mengaji, baca Al-Quran dengan fasih dan makhrajnya bisa diyakini. Ada enggak pola yang tergambar oleh Pak Nofri sekarang kalau sudah daring? Kalau sudah during ya. Kalau sudah luring, Pak, Ya. setelah saya mengobservasi kemampuan dia membaca Al-Quran, Pak, kami menyediakan waktu khusus untuk belajarnya, Pak, di luar jam pelajaran. Ya, karena bagaimanapun Pak Nofri, Ya, Pak. di samping mata pelajaran yang kita sajikan, tapi tanggung jawab guru agama itu adalah mungkin ya, level satunya adalah bacaan Al-Quran. Ya. Kalau sukses anak di sekolah itu, tapi kalau perangai bisa aja, tapi kalau bacaan Al-Quran dia sebagai Islam itu tidak benar, berarti yang disalahkan guru agama. Nah, ada enggak ilmu kiatnya bagi Bapak untuk menutupi persoalan itu? Ya, kalau saya cenderungnya seperti itu, Pak. Perlu waktu khusus di luar PBM untuk menangani permasalahan ini. Dan anak diklasifikasikan berdasarkan kemampuan mereka, Pak. Ada yang memang harus anak ini belajar dari Iqra 1. Saya pernah mengajar anak ini nggak tahu sama sekali huruf, Pak. Maka diajar dari Iqra 1. Maka diajar anak ini dikelompokkan anak ini menurut kemampuan dia membaca Al-Quran, Pak. Dan biasanya dulu waktunya itu disediakan setelah Jumat, Pak. Setelah sholat Jumat di sekolah. Ada enggak bantuan dari sisi lain dari guru-guru luar untuk membantu percepatan bagi anak untuk baca tulis Al-Quran ini? Ada, Pak. Setiap guru memegang satu kelompok. Jadi dibantu oleh guru-guru lain. Tapi sifatnya ada enggak memang alat? Gimana, Pak? Pak Nofri? Ya, Pak. Ada enggak alat yang Bapak cari untuk melakukan proses bagaimana kelengkapan mereka ini cepat bisa membaca Al-Quran? Ada enggak alat lain yang dipergunakan? Kalau selama ini yang pernah kami lakukan, Pak, hanya mengandalkan manual buku Iqra saja, Pak. Tapi untuk selanjutnya akan terpikir oleh saya memang dicari media atau metode dari video yang dikira cepat dan efisien untuk pembelajaran Al-Quran. Betul itu. Jadi guru itu harus ini inovatif. Inovatif dalam rangka menuntaskan persoalan yang prioritas utama. Kalau mengajar santai aja bisa itu. Tapi persoalan bodoh anak baca Al-Quran, tidak tahu dia sholat, tidak tahu dia tentang apa-apa yang berkaitan agama itu, yang disorot itu guru agama loh. Yep. Ya kan? Guru agama semua, tidak ada dilepaskan itu. Biar kerja anak salah, guru agama, guru yang lain tidak ada masalah. Ini guru agamanya tidak bisa, itu persoalan. Itu yang paling saya cemaskan bagi Bapak Ibu yang mengajar di SMA, SMP, dan lain sebagainya. Yang di MAN dan di Sanawiyah segala macam itu tinggal lagi mempresur aja lagi. Tapi kalau di SMK, di umum, itu kerjanya 2 kali lipat. Di samping mengajar, meyakinkan harus efektif dan efisien. Ya, Pak. Oke, makasih Pak Nofri. Ya, sama-sama, sampai situ Pak. aja. Terima kasih, Pak. Ya, kemudian Bu Sri, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat pendidikan dulu, Pak. Saya berasal dari kampung asli di Kabupaten Agam, SD Negeri 48, Kabupaten Agam, Gadut. Kemudian lanjut ke MTSN Model Bukit Tinggi, ke MAN Model Bukit Tinggi. Kemudian tahun 2001 saya masuk ke IAIN Imam Bonjol Padang, sekarang namanya UIN. Tahun 2004, alhamdulillah selesai. 2006 saya melanjutkan ke S2 Teknologi Pendidikan Padang. Tamat tahun 2008, tahun 2010 saya bertugas di SMK Negeri 1 Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar sampai hari ini, Pak. Oke. Selanjutnya membaca Al-Quran ya, Pak? Iya. Yang akan saya baca adalah surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Shadaqallahul Azim. Oke, Bu Sri, panggilnya Novi atau Sri ini? Ci, Pak. Ci, itu tuh panggilan kesayangan itu. Iya, panggilnya biasa gitu, Kak. Kalau di kampus Sri, Pak. Kalau anak-anak manggilnya Bu Sri ya? Bu Ci di sekolah, Pak. Bu Ci, oke lah Bu Ci. Ya, Pak. Nah, jadi dari beberapa ibu dan bapak sebelumnya, itu perbedaannya adalah ibu di SD ngajar ya? SMK, Pak. SMK Negeri 1 Lintobuo. Oh, SMK. SMK sama aja pertanyaannya dengan Pak Novi. Ya, Pak. Apa kira-kira persoalan yang bapak, yang ibu temukan di SMK itu apa masalahnya? Kalau dalam kaitan, makasih Pak sebelumnya. Iya, maturnya Kalau dalam kaitan dengan pembelajaran PAI, mungkin sama dengan Bapak Ibu yang lain ya Pak. Tapi stressingnya mungkin saya lebih mengarahkan sama dengan Pak Novi, yaitu kemampuan membaca Al-Quran yang rendah, kemudian kemampuan ibadah dan pengamalan ibadahnya yang perlu banyak perbaikan ini Pak. Kemudian kalau dalam proses pembelajaran itu anak-anak mungkin pada umumnya juga mengalami di sekolah yang sama, seperti kurang perhatian dalam pembelajaran, karena kami sistemnya moving class Pak, pindah-pindah kelas. Jadi kalau sudah pindah mereka dari produktif, pindah mereka lagi ke kelas kami yang formatif, biasanya mereka banyak seperti kata Bu Mes sudah mulai malas gitu. Atau habis ngelas mereka ini Pak, jadi mereka matanya udah merah, jadi ada kendala juga ke bagi kita yang formatif. Kemudian yang paling krusial itu lagi adalah Pak, kurangnya analisis, kemampuan beranalisis dan berpikir kritis anak. Jadi perlu tantangan yang berat juga selama mengajar di SMK. Demikian Pak. Berapa orang guru agama di situ? Baik Pak, terima kasih Pak. Guru agama kami agak kurang ya Pak, 3 orang cuma. Kemarin sebenarnya 4 Pak, tapi banyak yang mengundurkan diri. Oh iya, mundur diri banyak. Karena jauh mungkin kemudian jangan pikirkan luring ya, tapi pikirkan daring saja. Langkah-langkah pasti saya ingat nih Lintau ini kan posisinya SMK itu. Iya betul Pak. Lintau itu kalau dari demografinya, teritorialnya kan agak jauh juga perkampungan di situ. Pasti anak-anak lingkaran situ yang ikut di situ ya SMK itu ya. Iya Pak. Rata-rata yang berdomisili di Lintau. Tapi ada juga yang dari luar daerah Pak, kayak seperti si Junjung. Karena kami sekolah teknologi ya. Jadi pilihannya agak sulit juga kalau untuk tanah datar. Mereka terpaksa pergi ke Lintau untuk belajar. Nah, kira-kira dari segi keagamaan, prestasi agama apa yang diraih oleh SMK itu? Ada enggak? Kalau prestasi agama banyak juga sih Pak. Mungkin untuk daerah-daerah bagian yang di atas kayak di Tepiselo itu Pak. Itu bukan maksud saya. Di sekolah itu ada enggak yang dapat prestasi tentang keagamaan yang ibu bina di situ terhadap siswanya? Ada Pak. Seperti baca Al-Quran atau misal MSQ setiap bulan Ramadan itu ada utusan dari sekolah, alhamdulillah selalu mendapat peringkat itu. MSQ. Lomba apa? Lomba antar apa?
kecamatan, Pak. Kadang antar kabupaten. Oh iya. Iya, Pak. Iya, jadi ini untuk semua ini, untuk Bapak Ibu semua. Kapan perlu, karena memang ini mata rantai. Sumber dari persoalan itu anak yang melakukan, tapi pasti dia guru agama yang disorot. Nah, itu tugas berat. Artinya apa? Apalagi ibu berada pada ruang lingkup sekolah yang umum. Harus bisa ibu menguasai, harus bisa ibu mencari solusi yang terbaik. Contoh, kalau di SMK itu, kalau prestasi ibu ada di situ, anak ada yang 1 dan 2 lomba tilawah, MSQ, dan lomba pidato dan segala macam, itu otomatis orang akan berpikir juga. Di samping ilmu-ilmu lain, katakanlah seperti itu. Tapi kalau tidak ada sama sekali, hanya pelengkap dan penderita saja. Ini bahaya ini. Jadi kalau saran saya, mohon kepada ibu dan bapak yang berada di sekolah negeri, yang katakanlah sekolah swasta, yang penjuruan, tidak sekolah madrasah dan agama, ini berat tanggung jawabnya untuk membina siswa itu. Nah, satu pertanyaan saya, Bu, terakhir, Bu Sri. Ada penipuan bagi anak dalam melaksanakan sholat di situ? Ini tugas berat juga. Ya. Ada lah, Pak, ada. Penipuannya maksudnya bukan apa, tapi Cilua ya, Pak, cilua. Ya, sudah sholat, udah. Nah, kalau ada itu, kira-kira Bu Sri apa langkah untuk meyakinkan dia harus bisa dia melaksanakan tugas tanggung jawab itu? Iya, Pak. Kalau untuk kasus mencilu-cilu ini banyak ya, Pak. Pagi-pagi biasanya melihat wajah mereka udah salat atau belum, kemudian menanyakan mereka salat tidak, itu biasa. Cuman tetap, Pak, untuk menguatkan mereka, diberikan mereka motivasi seperti ayat-ayat, kemudian beri mereka semangat. Ini anak SMK itu kadang-kadang mereka lebih senangnya mereka tuh Pak, disanjung-sanjung gitu ya, Pak. Kemudian mereka bilang, ayo anak ibu nih udah ganteng nih kalau udah sholat nih, mukanya udah cerah. Apabila kita tidak sholat, Allah cabut cahaya di wajah kita malah jadi wajah kita jadi gelap. Jadi seperti itu, Pak. Jadi diceritakan. Kadang-kadang kita tayangkan video tentang azab orang yang meninggalkan sholat itu misalnya, Pak. Jadi insya Allah dalam beberapa minggu itu ada kesadaran mereka untuk mengerjakan sholat sendiri. Ada perubahannya insya Allah. Oke, makasih. Makasih Bu Sri. Udahlah, lama-lama betul itu kan gak enak juga. Oke, Bapak Ibu semuanya, atas partisipasi, ini kan ujian tanya jawab dan saya rangkum penilaiannya. Dan ini adalah dalam rangka penyelesaian sebelum ujian UKIN dan apa satu lagi ujiannya? UP, Pak. UP. Yang harus Anda bekali adalah kesiapan ibu dalam menghadapi itu. Ya. Nah, saya dan kami dosen hanya memberikan motivasi ke arah itu. Itu ujian UP dan UKIN itu hak ibu itu. Kalau ujian kompre ini kita menguji, walaupun tataran pertanyaan saya seperti itu, tidak fokus kepada pembelajaran utuh, tapi saya sudah bisa membayangkan, walaupun dalam bentuk ulik-uliknya saja, bagaimana ibu mengajar, apa yang ibu sampaikan, bagaimana ibu memberikan, nah itu dalam psikologi itu. Satu yang disasar, tapi sudah bisa dibingkai. Pesan saya satu lagi adalah, mohon maaf, Ibu dan Bapak sekalian, mohon diperkuat juga bacaan Al-Qur'annya. Jangan nanti jadi cemoohan juga bagi anak-anak, apalagi yang di SMK. Bagaimana saya mau bisa, Bu? Ibu aja nggak lurus baca Al-Qur'annya, Bapak aja nggak lurus, kan bahaya. Rekomendasi saya, mohon kiranya diperkuat. Diperkuat artinya bisa Bapak Ibu memperpastikan apa perlu punya modal. Saya yakin kepada mahasiswa saya di UIN, di Tarbiyah, Anda harus cari modal. Kalau enggak tahfiz, kalau enggak tilawah, harus itu. Kenapa? Itu modal guru agama turun.
Tapi itu kan tugasnya jurusan, kita kan hanya memberikan petuah kayak seperti itu aja. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya ini tugas saya sebagai penguji kompre. Artinya kita tidak kita tetap pada posisi aturan-aturan yang berlaku. Nah, mudah-mudahan Ibu, Bapak semua yang bimbingan saya, kompre dengan saya semuanya, saya pribadi mendoakan lulus semua. Amin. Tapi itu beban berat bagi Ibu. Satu, yang ketiga lagi, jangan nanti bayar Bapak Ibu. Nah, ini fenomenal ini. Apanya keluar, sertifikasi gurunya keluar, yang laki-laki udah cari calon istri lagi, yang perempuan cari suami lagi. Ini jangan itu yang terniat. Nah, tolong itu. Tapi kalau yang ada yang belum itu tidak apa-apa cari. Niatkan dulu untuk lulus ini dulu, tidak apa-apa. Ini, mohon maaf ada yang di Payakumbuh ya. Ini Payakumbuh, temuan-temuan yang paling parah itu PNS yang sudah disertifikasi atau non PNS yang sudah dapat sertifikasi. Kalau dia perempuan, suaminya dianggap ngeh aja. Kalau yang laki-laki, istrinya dianggap sepele aja. Ini bahaya. Oke, terima kasih atas atensinya. Dan selebih saya atas nama dosen penguji mungkin ada kesalahan dalam berbicara, tapi ini adalah rasa tugas dan tanggung jawab yang diemban. Tapi tidak ada niat lain segala macam. Dan terakhir, coba hubungi Pak Haji nanti, kalau ada nomor Pak Haji telepon dulu, karena saya sudah siap gitu, ya. Ya, Pak. Pak Haji Sapridin. Oke, satu orang aja mengode Pak Haji. Oke, makasih banyak. Ya, Pak. Sama-sama. Makasih dan selamat datang. Mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.